Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Rasyad. Di sini saya akan melakukan UTS tafsir ayat hukum Al-Quran. Dimulai dari nomor 1 mengenai arti perkata dari surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 5. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila, bangunlah untuk sholat pada malam hari, illa qalila, kecuali sebagian kecil, nisfahu atau separuhnya, awingkus kurang dari, minhu dari itu, qalila sedikit, auzid atau lebih, alaihi dari itu, warattilil dan bacalah Qur'ana Al-Quran, tartila dengan perlahan. Inna sanulki, sesungguhnya kami akan menurunkan, alaika kepada kamu, kaulan perkataan, sakila yang berat. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kepada nomor kedua, yaitu penjelasan mengenai surat Luqman ayat 12 sampai 15. Secara umum surat Luqman ini bercerita mengenai Luqman dan anaknya, dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 12 sampai 15 yaitu pada ayat 12 Allah telah menurunkan nikmat kepada Luqman untuk mendidik anaknya, dan Luqman itu mendidik anaknya dalam bentuk kesyukuran beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau mengajarkan kepada anaknya untuk la tusyrik billah, untuk jangan mempersekutukan Allah, karena dosa yang paling besar dan dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah, yaitu salah satunya adalah dosa musyrik kepada Allah. Jadi pentingnya kita sebagai orang tua untuk mengajarkan kepada anak mengenai jangan mempersekutukan Allah, mengenai tauhid dan semacamnya, perlu ditanamkan sejak anak-anak masih kecil, supaya tertanam kokoh gitu di hati si anak tersebut. Kemudian di ayat 14 dan 15 itu mengenai patuhlah gitu kepada ayah dan ibumu. Namun di sini ditekankan kepada ibunya, karena ibu di sini yang telah mengandung kamu, yang telah menyusui kamu dalam keadaan lemah dan semacamnya. Nah, di sini ibu tuh perlu lebih dimuliakan gitu, perlu lebih disayang dan dipatuhi gitu oleh anak. Walau mau bagaimanapun ya, ibu kita sebagai anak ya harus tetap patuh kepadanya, kecuali pada ayat 15, kecuali jika orang tua kita memerintahkan kepada kesyirikan kepada Allah, yaitu kita tidak boleh untuk mengikuti hal tersebut, seperti itu. Dan nomor 3 mengenai ayat puasa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atasnya kepada orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaitu beberapa hari tertentu, dan barang siapa di antara kamu dan jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib untuk menggantinya pada hari-hari yang lain. Dan jika di antara kamu ada yang merasa keberatan, maka diwajibkan kepadanya untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.
barang siapa dengan kerelaan hati melaksanakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Sadaqallahul-azim. Lanjut kepada nomor terakhir, yaitu ayat tentang haji. Untuk menyempurnakan ayat tersebut perlu ditambahkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Nah, di ayat ini menjelaskan mengenai haji itu sendiri. Ketika kita memasuki bulan haji dan akan melaksanakan haji, diwajibkan itu untuk kita untuk menjaga etika-etika dalam berhaji, seperti tidak boleh menggauli istri, tidak boleh bercaci maki, tidak melakukan kegiatan yang bisa menimbulkan perpecahan antar sama. Jadi pada zaman dulu tuh haji tuh jadi pemersatu kita, dan sampai sekarang pun harus menjadi pemersatu umat muslim gitu. Saling kan ketika kita berhaji pasti kita bertemu orang-orang muslim dari berbagai penjuru dunia, dan di situ tuh kita pasti merasa bersatu gitu sebagai umat muslim gitu ya. Dan kesatuan itu tuh harus dijaga oleh kita, jangan ada yang saling rasis dan berbagai macam kepada sesama umat manusia, terutama sesama umat muslim. Dan menurut Bapak Quraish Shihab gitu ya mengenai ayat ini, bahwasanya yang berihram itu bukan yang suci itu bukan hanya raga kita gitu dalam berhaji itu. Yang menjadi suci itu bukan hanya raga, namun hati kita pun menjadi lebih bersih lagi gitu untuk mendapatkan akhlak yang lebih baik gitu. Keberhasilan haji itu tidak diukur dari duniawinya saja, tidak diukur dari seberapa mahal kita membayar travel dan semacamnya, tapi diukur dari ke arah lebih baik nggak sih kita setelah berhaji itu, apakah kita menjadi lebih baik atau malah menjadi berbangga diri setelah berhaji, seperti itu. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Muhammad Fauzir Rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.